Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita pada detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat kebaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang satu realitas yang tak terelakkan dalam kehidupan ini, yaitu kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap insan di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak peduli seberapa kaya, kuat, atau hebatnya seseorang. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup ini yang tidak dapat kita hindari. Setiap jiwa pasti akan menghadapinya, tidak peduli siapapun kita. Ketika kita memikirkan kematian, kita seringkali merasa takut dan tidak nyaman. Namun, sebagai umat yang beriman, kita diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kematian dan hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup, yaitu zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobi para nabi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati." Artinya, salah satu di antara hobi Nabi itu adalah mengingat kematian, yaitu dengan cara salah satunya adalah berziarah kubur. Nabi suka mengingat kematian. Kenapa ya? Ya, karena mengingat kematian itu membuat seseorang yang sedang lalai menjadi sadar. Kita sering lalai nggak sih? Kayak dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan entertainment, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau, dilalaikan dengan keluarga, sahabat, teman, ya, dilalaikan dengan pekerjaan. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita. Kehidupan di dunia telah melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat.
Sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan yaitu adalah zikrul maut. Sebagaimana kata Nabi, mengingat kematian itu adalah penghilang kenikmatan hidup. Para ulama juga mengatakan ada beberapa keistimewaan jika kita suka mengingat kematian atau zikrul maut. Di antaranya adalah i'jalut taubah. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan bersegera untuk taubat. Karena orang yang menunda taubat biasanya dia lupa terhadap kematian. Dia merasa hidupnya masih lama. Padahal kita melihat di kanan kiri kita, di sekeliling kita, banyak orang yang wafat. Apalagi pada tahun lalu mengingat kembali ya, pada saat wabah COVID-19 menyerang. Kita melihat orang yang wafat itu dalam sehari bisa ratusan, bahkan di luar negeri sampai ribuan. Mudah sekali bukan buat Allah menghidupkan, apalagi mematikan dan membangkitkan. Sehingga kalau ada seseorang yang merasa aman dari kematian, cobalah dia melihat di sekelilingnya. Bukankah kematian itu telah datang kepada banyak orang yang kita dikenal? Di antara mereka adalah yang tua, ada juga yang muda, ada yang sakit, ada yang bahkan tidak punya sakit apa-apa, tiba-tiba wafat saja. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Sehingga ketika kita renungkan tentang kematian ini, insya Allah itu akan menyadarkan kita untuk segera bertaubat. Yang kedua, di antara kebaikan dari zikrul maut, mengingat kematian, kata ulama adalah i'dadus zat. Membuat kita menjadi serius, mempersiapkan bekal. Karena kita tahu semua kita akan mati dan kembali kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Sehingga sebagaimana kita semangat mempersiapkan bekal kita untuk nyaman hidup di dunia, maka dengan zikrul maut kita akan semangat juga dalam mempersiapkan bekal untuk nyaman hidup di akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Kata Allah, hendaklah seseorang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Hari esok ini adalah kematian. Kita sudah menyiapkan tentang kematian. Kita bukan menyiapkan kuburan, tetapi menyiapkan amal soleh. Karena kuburan yang nyaman di tempat yang tinggi itu bukanlah jaminan seseorang akan nyaman di alam barzahnya. Kenyamanan alam barzah bukan hanya mempersiapkan kuburan, tetapi mempersiapkan amal soleh. Sehingga orang yang mempersiapkan amal solehnya untuk alam barzahnya kelak, dia akan merasakan senyaman tinggal di sebuah taman yang indah. Lalu dia bermimpi, seolah-olah dalam mimpinya dia baru saja tidur semalam. Padahal dia telah tidur ribuan tahun saking nyamannya. Saking nyamannya pula, dia nggak perlu menunggu lama untuk datangnya hari kiamat. Karena jarak antara kematiannya dengan hari kiamat seolah-olah cuma 1 malam saja. Padahal dia sudah ribuan tahun meninggal dunia saking nyamannya di dalam kubur. Yang ketiga, mengingat kematian atau zikrul maut, itu kata ulama adalah ilajun min kasratul amal. Mengobati dari banyaknya berangan-angan. Jadi, orang yang jarang mengingat kematian biasanya suka berandai-andai. Ya, banyak berangan-angan, banyak berhayal.
banyak halu. Seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun misalnya. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Seolah-olah dia tidak akan pernah binasa, mati. Seolah-olah dia bisa mendapatkan dunia dan isinya untuk dirinya sendiri. Semua itu adalah angan-angan orang yang tidak pernah mengingat kematian. Sehingga dengan angan-angannya itulah dia semangat untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Bailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa qaddada. Celakalah orang yang humazah lumazah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya atau mengkoleksinya. Ya, itu merupakan angan-angan. Sehingga cara mengobati kebiasaan kita berandai-andai adalah dengan zikrul maut, mengingat kematian. Yang keempat, kata ulama, di antara kebaikan dalam mengingat kematian adalah al-mubadarah ilal amal as-soleh. Ya, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Kata Nabi, kalau kalian di siang hari, janganlah menunggu waktu malam. Sebaliknya, kalau kalian di malam hari, janganlah menunggu waktu siang. Artinya, kalau kita di siang hari, lakukanlah semua amal soleh yang bisa dilakukan di siang hari. Seperti membantu guru, membantu orang lain lah yang sedang kesusahan, atau sedekah sedikit. Sedangkan kalau kita di malam hari, lakukanlah kebaikan di malam hari. Siapa tahu itu adalah malam terakhir di hidup kita. Maka lakukanlah perbuatan yang baik, seperti dengan tahajud, zikir, tilawah, dan lain-lain ya. Intinya orang yang suka mengingat kematian, dia akan semangat untuk menyegerakan suatu kebaikan atau amal soleh. Karena ketika seseorang meninggal, semua harta dan kekayaan yang ia kumpulkan di dunia ini tidak akan menemaninya di akhirat. Yang akan tetap bersama mereka hanyalah amal perbuatan yang telah mereka lakukan semasa hidup mereka di dunia. Barakallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan juga bahwa dengan kita senantiasa mengingat kematian, kita akan merasakan hikmahnya, yaitu yang pertama, kematian mengingatkan kita akan sementara dan fananya kehidupan di dunia ini. Kematian mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia serta materi, sehingga kita lebih fokus pada persiapan kita untuk kehidupan akhirat. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kematian adalah pentingnya menghargai waktu yang kita miliki. Kematian mengingatkan kita bahwa setiap momen dalam hidup pasti berharga dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun orang lain. Seperti berbuat amal soleh yang akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Hikmah yang ketiga yaitu kematian adalah pintu menuju akhirat. Ya, dan persiapan yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan keadaan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia juga, dengan melakukan amal soleh dan meningkatkan kualitas iman dan akhlak kita, agar saat kematian menghampiri, bekal yang sudah kita persiapkan insya Allah cukup untuk dibawa ke akhir kelak. Saya juga mengajak kalian semua, kita semua, untuk
kita merenungkan betapa singkatnya kehidupan ini dan betapa dekatnya kita dengan kematian. Mari kita perbaiki diri kita sebelum terlambat. Jadikanlah kematian sebagai motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan selalu berbuat baik yang bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, agar kita bisa hidup dengan kesadaran akan kematian dan mengisi setiap hari dengan kebaikan serta amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.